warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murniwati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1, jurusan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran siklus 3 dengan materi daya hantar listrik berbagai larutan dan gejala yang timbul hasil uji daya hantar larutan. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan ingat selalu 3M ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aizin. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Aizin, terima kasih telah memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Apakah hadir semuanya, Nak? Hadir, Bu. Hadir, oke. Bagus. Di sini Ibu lihat di GCR-nya sudah absen semua. Sebelum masuk ke materi, ada masih ingat materi minggu kemarin? Ikatan kimia pada senyawa elektrolit dan non-elektrolit bagi tubuh, Bu. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru ya. Praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, larutan elektrolit mampu menghantarkan listrik dan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Adakah zat lain di sekitar rumahmu yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit? Bagaimana cara mengujinya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Misalnya garam dapur termasuk larutan elektrolit dan air gula termasuk non-elektrolit, dan cara mengujinya dengan menggunakan alat uji elektrolit. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Nah, ini semua adalah bentuk larutan. Jadi, apa yang kalian pikirkan dari bentuk larutan ini? Dan tentukan sifat dan daya hantar listrik tersebut. Silakan, siapa yang masih ingat? Dari gambar ini, garam termasuk elektrolit kuat karena terionisasi sempurna. Cuka termasuk elektrolit lemah karena terionisasi sebagian. Teh dan kopi termasuk non-elektrolit karena tidak terionisasi atau netral. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat melakukan percobaan uji larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik dan menyimpulkan jenis larutan berdasarkan hasil percobaan serta menyajikan hasil percobaan berdasarkan daya hantar listrik. Di GCR, Ibu sudah memberikan link video, bahan ajar, dan LKPD. Jadi, kemarin sudah Ibu berikan dan kalian bisa akses ya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, coba kalian perhatikan studi kasus masalah yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Nah, ini adalah gambar orang yang lagi menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan. Ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena ingin lebih cepat menangkap ikannya, jadi menggunakan alat setrum. Apakah boleh kita menangkap ikan menggunakan cara seperti ini, Mia? Jawabannya tidak, Bu. Karena akan membuat ekosistem di dekatnya akan mati dan dilarang oleh pemerintah. Nah, di LKPD ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Mengapa ikan bisa mati terkena setrum padahal berada radius 1 meter dari sumber setrum? Terus selanjutnya bagaimana cara kerja dari alat penangkap ikan dengan cara menyetrum? Jadi dari kasus ini kalian kerjakan soal yang Ibu berikan ini. Siapa yang bisa menganalisa dari gambar tersebut? Silakan Nita. Jadi larutan garam ini termasuk elektrolit kuat
Karena lampunya menyala terang dan terdapat gelembung gas. Lagi coba Nita di asam asetat. Jadi asam asetat ini termasuk elektrolit lemah karena lampunya menyala redup dan terdapat sedikit gelembung gas. Misalnya glukosa. Glukosa termasuk larutan non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Untuk kelompok Ibu sudah berikan kemarin. Ada 3 kelompok. Silakan kalian melakukan praktikum dan diskusi bersama kelompok melalui grup WA karena Ibu akan memantau diskusi kalian melalui WA. Ibu berikan waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok 1 presentasikan hasil dari diskusi kalian. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Jadi jawabannya itu karena setrum ikan itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh baterai aki kepada ikan yang ada di air sehingga ikan menjadi lemas atau mati walaupun berada pada jarak radius 1 meter dari sumber setrum. Silakan kelompok 2 presentasikan. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tadi. Baik, untuk tabel hasil percobaan kami hampir sama dengan kelompok 1. Hanya saja ada sedikit penambahan dari kelompok kami yaitu pada larutan nomor 9 dan nomor 10. Untuk nomor 9 yaitu larutan asam hipoklorat. Lampu menyala terang, gelembung gas ada, termasuk elektrolit kuat. Untuk nomor 10 yaitu larutan asam sulfida. Lampu menyala redup, gelembung gas ada, termasuk elektrolit lemah. Silakan lagi kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, catatan hasil pengamatan yang telah kami diskusikan tadi hampir sama kelompok 1 dan kelompok 2, cuma kami ada penambahan di nomor 9 dan nomor 10, yaitu natrium hidroksida termasuk ke dalam elektrolit kuat karena memiliki banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Nomor 10, amonium hidroksida termasuk ke dalam elektrolit lemah karena lampu menyala redup dan memiliki sedikit gelembung gas. Untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah Ibu nilai dan hasilnya sangat bagus karena saling berdiskusi antara temannya. Ya baik, dari hasil diskusi atau hasil presentasi tadi, apakah ada pertanyaan? Mengapa dalam bentuk larutan atau lelehan saja yang bisa menghantarkan listrik? Karena dalam bentuk lelehan dan larutan ion-ionnya dapat bergerak jauh lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Apakah semua zat kita boleh uji elektrolit? Bisa, asalkan dalam bentuk cairan, baik lelehan maupun larutan. Bagaimana dengan air sabun? Apakah bisa menghantarkan arus listrik? Bisa, karena sabun termasuk larutan yang mengandung basa kuat dan termasuk elektrolit kuat yang dapat terionisasi sempurna dalam air. Bagaimana dengan air kelapa? Apakah bisa menghantarkan arus listrik? Air kelapa termasuk elektrolit alami dan bisa menghantarkan arus listrik. Bagus sekali ya. Jadi masing-masing kelompok sudah hampir memahami materi yang Ibu berikan. Oke, ini hasil pengamatan ya. Kalian lihat sendiri di sini hasil pengamatannya. Nah, untuk kesimpulannya, yang menunjukkan larutan elektrolit kuat itu adalah garam, asam klorida, natrium hidroksida, kalium klorida, kalium iodida, asam nitrat yang termasuk larutan
elektrolit lemah, asam asetat, asam karbonat, asam sianida. Dan larutan non-elektrolit, glukosa, gula, urea, dan alkohol. Saat banjir melanda, kota Jakarta sempat gelap gulita karena aliran listrik dipadamkan. Tujuannya adalah dapat mengalir melalui kabel yang telah dialiri listrik. Nah, ini tadi ya. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Ayo silakan. Baik Bu, kesimpulan yang kami dapatkan dari belajar hari ini yaitu larutan elektrolit kuat dapat ditandai dengan adanya nyala lampu dan terdapat gelembung gas. Contohnya garam, asam klorida, asam nitrat, dan kalium klorida. Larutan elektrolit lemah dapat ditandai dengan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Contohnya adalah asam asetat dan asam karbonat. Larutan non-elektrolit dapat ditandai dengan tidak menyalanya lampu dan tidak ada gelembung gas. Contohnya adalah glukosa, urea, larutan etanol, dan air murni. Apa yang kalian alami dari pembelajaran hari ini? Saya sangat senang ternyata praktikum menggunakan laboratorium maya ini sangat menyenangkan karena kita merasakan seperti praktikum di laboratorium sekolah. Dari praktikum tadi, saya mengetahui ternyata banyak zat yang bisa diuji menggunakan alat uji ini. Dan ini sangat menarik. Baik anak-anak, di GCR sudah Ibu berikan soal evaluasi dan kalian boleh mengerjakannya. Untuk diskusi hari ini semuanya sudah melakukan yang terbaik walaupun masih ada yang belum aktif. Tapi dari hasil diskusi tadi Ibu lihat kelompok 1 ya yang aktif ya. Kelompok 1 banyak diskusinya dan lebih aktif. Oke, kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Baik anak-anak. Silakan kalian kumpulkan LKPD dan laporan hasil praktikum kalian ya yang tadi yang kerjakan. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu. Silakan Naizin, pimpin doanya. Ibu, Ya, sebelum silakan. mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Dan semoga kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dan ingat 3M ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.